Bapak, Ibu, kakak-kakak, ayah bunda semuanya, topik kita malam hari ini adalah efektivitas strategi pembelajaran, memotivasi guru melakukan pembelajaran daring. Ya, kita tahu bersama bahwa kondisi pandemik ini sudah terjadi sejak Desember 2019, yang mana itu masih berupa berita-berita, forward-forward WA yang kita terima, Bapak Ibu. Ya, tapi siapa yang menyangka bahwa mulai Maret tahun ini sampai November sekarang, dengan kondisi yang terjadi di Wuhan, kemudian kita mengalami dan terus berjuang ya, Bapak Ibu, semuanya hingga hari ini, membuat kita harus memang belajar dari rumah. Kegiatan mengajar dan belajar itu bagi peserta didik, kemudian bagi anak-anak kita, murid-murid kita, juga orang tua punya andil untuk mengajar dan belajar dari rumah. Nah, ini bukan sekedar hanya sebuah keharusan, tetapi ada dasarnya. Dasarnya itu adalah kita mendapat surat edaran dari kementerian ya, pada Pak Nadiem, ya, memberikan sebuah kebijakan pendidikan dalam masa darurat ini dalam penyebaran coronavirus ya. Memang kelebihan pembelajaran dalam jaringan itu fasilitas elektronik, di mana pendidik dan peserta didik itu bisa berkomunikasi secara mudah. Ya, karena seperti ini Bapak Ibu, ada yang di Sumba, ada yang di Nusa Tenggara, ada yang di Medan, ada yang di Kalimantan, di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Papua, Maluku, ya, di Bali dan sebagainya, kita bisa bertemu. Ya, sehingga memang tersedia fasilitas itu, ada komputer, ada internet, ada aplikasi Zoom, ya, yang tidak dibatasi lagi oleh jarak dan tempat dan waktu. Kedua, peserta didik dapat belajar atau bisa mengulang kembali bahan pelajaran setiap saat, di mana saja apabila diperlukan. Kemudian Bapak Ibu, yang berikut adalah peserta didik itu melakukan akses pada internet jaringan secara mudah. Ini kelebihannya ya. Kemudian yang berikut adalah baik sebagai seorang pendidik maupun sebagai peserta didik dapat melakukan diskusi melalui internet yang dapat diikuti dengan jumlah peserta yang banyak. Ya, seperti ini Bapak Ibu, ini banyak sekali kita. Ya, mandiri untuk pengembangan diri pribadi artinya saya sebagai pendidik, murid-murid saya sebagai siswa saya, sebagai peserta didik, bisa mengembangkan diri secara pribadi dalam konteks teknologi pertama. Yang kedua, bisa mencari sumber-sumber belajar itu secara cepat, ya, cepat sekali. Hanya klik, ya, Mbah Google menjawab, begitu ya. Nah, kemudian kita menyadari bahwa di dalam kelebihan pembelajaran dalam jaringan ini juga ada kelemahannya, ya. Oke, semoga ini tidak ada bermasalah ya, karena saya klik ini agak susah. Oke, Bapak Ibu, sebentar. Oke, Priscil, mungkin saya gimana caranya ya, soalnya ini beberapa itu harus diadmit masuk ke saya. Mungkin itu bisa dicek. Oke, baik. Iya, itu membuat dia agak lama loading, begitu ya, Nak. Oke. Oke. Kemudian kelebihan tadi sudah kita sampaikan sama-sama, berikutnya kita lihat kekurangannya. Betul tadi ya, jawaban dari orang tua itu tepat sekali. Dari penggiat pendidikan, ayah bunda yang mengalami itu di rumah, bahkan kakak-kakak pengajar juga, kurangnya interaksi antara pendidik dan peserta didik atau bahkan antar sesama mereka sendiri. Yang biasanya ketemu di kelas, bisa ngobrol, bisa tertawa, bisa diskusi, tapi itu susah. Ya, ada tapi terbatas.
Tidak dapat melihat sikap yang diekspresikan melalui bahasa tubuh, gestur saya sebagai murid, ya, secara menyeluruh selama proses pembelajaran. Karena kenapa? Kita dibatasi hanya di layar kotak segi 4. Begitu ya. Jadi kita benar-benar tidak dapat melihat sikap yang diekspresikan. Kalau di ruang kelas, mau belajar, anak ngambek, bahasa tubuhnya sudah kelihatan. Anaknya tidak suka sama temannya karena tidak mau diskusi, itu sudah kelihatan. Ya, sedangkan kita itu sangat susah ketika melihat itu hanya dari layar. Berikutnya, ekspresi aktivitas tidak terlihat jika kamera dimatikan. Bapak Ibu mungkin menyadari itu atau mungkin juga mengalami seperti saya, ya, ayah bunda juga kalau di rumah, kalau guru mengajar, di sini juga mungkin ada Bapak Ibu guru, kadang-kadang murid kita itu suka agak iseng juga ya mematikan kamera. Ya, terus ketika dipanggil, oke, Budi atau Anton, lama sekali baru balas. Tiba-tiba chat di WA, Bu, maaf, tadi saya tidak mendengar, saya ketiduran misalnya, ya, seperti itu. Itu adalah kondisi yang memang terjadi. Atau waktu pembelajaran dipanggil-panggil nggak muncul, tapi pas terakhir mau cek daftar kehadiran baru muncul. Ya, itu ada. Bapak Ibu, saya juga sebagai pendidik juga menemukan itu. Ya, di dalam pembelajaran dalam jaringan ini. Kemudian penyerapan keilmuan Bapak Ibu tidak bisa diukur dalam durasi pertemuan yang singkat. Ya, durasi pertemuan di tiap-tiap institusi, tiap sekolah, ya, itu pasti punya kebijakan masing-masing. Ya, punya kebijakan, punya aturan mainnya masing-masing. Sehingga misalnya Bapak Ibu, saya diskusi dengan beberapa rekan-rekan guru dari beberapa daerah, mereka itu punya durasi bisa hanya 45 menit, ya, 30 menit. Nah, Bapak Ibu, 30 menit itu kita mau melakukan apa? Ya, sehingga penyerapan keilmuan itu bisa diberikan kepada murid. Nah, kekurangannya kalau waktu seperti itu, penyerapan keilmuan itu tidak bisa diukur hanya dalam durasi pertemuan yang singkat. Ya. Kemudian yang berikut adalah penyebaran dan keterjangkauan layanan internet yang menjadi lamban sewaktu-waktu dalam beberapa zona waktu. Bapak Ibu, kita semua punya problem yang sama. Mau Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Indonesia Timur. Kalau saya mau range dari timur Bapak Ibu, daerah-daerah ibu kota kabupaten jaringan internetnya pasti ada. Tetapi bagaimana dengan daerah-daerah di pinggiran atau masuk ke dalam sedikit ya pedalaman begitu ya. Itu sangat susah jaringan internetnya. Sehingga yang terjadi berita-berita yang muncul adalah guru melakukan kunjungan ke rumah. Ya, guru melakukan kunjungan ke rumah. Oke, ini ada yang raise hand. Kenapa? Boleh disampaikan Sinta? Arena Sinta. Kak Arena ya. Tadi saya melihat ada yang raise hand. Halo? Bisa merespon. Oke, ditunggu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu pindah ke Indonesia Tengah. Sama Bapak Ibu. Ya, penyebaran dan terjangkauan internet itu tidak semua daerah itu merata. Kita sangat menyadari itu. Di Indonesia Barat itu pasti juga tidak semua merata. Apalagi hari ini, Bapak Ibu, hujannya lebat sekali sejak pagi. Kalau saya di daerah Tangerang, hujannya lebat sekali. Saya tadi juga kelas, saya sempat 30 menit itu terhenti. Ya, karena jaringan memang tidak memadai. Nah, ini kekurangan-kekurangan yang terjadi di dalam pembelajaran ketika kita melakukan pembelajaran dalam jaringan atau online itu sendiri. Nah, Bapak Ibu sebagai pendidik dan juga kiranya ini membantu orang tua ya, sehingga ada bagian yang bisa diterapkan di rumah sebagai orang tua kepada anak-anaknya nanti di beberapa area ya. Strategi pembelajaran Bapak Ibu itu terbagi atas 3. Strategi pengorganisasian pembelajaran, kemudian strategi penyampaian pembelajaran,
dan yang ketiga adalah strategi pengelolaan pembelajaran. Ya, yang menjadi fokus kita hari ini adalah strategi penyampaian pembelajaran. Ini yang menjadi fokus kita hari ini. Nah, Bapak Ibu bicara soal strategi pembelajaran, ada sebuah pengertian tentang strategi pembelajaran itu sendiri. Strategi penyampaian pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan ya atau menerapkan rencana yang sudah disusun ya dalam bentuk kegiatan yang nyata dan praktis untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran. Jadi di dalam proses pembelajaran pasti ada tujuannya. Nah, Bapak Ibu, kakak-kakak yang bunda semua, ini bisa dikategorikan sebagai metode pembelajaran. Karena hari ini kita fokus kepada strategi pembelajaran dalam poin yang kedua, yaitu strategi penyampaian pembelajaran, maka terbagi atas 3 lagi strategi penyampaian pembelajaran. Media pembelajaran, interaksi si belajar dengan media. Si belajar ini bisa saya sebagai murid, ya, saya sebagai guru. Kemudian bentuk belajar mengajar. Nah, strategi penyampaian pembelajaran yang kita akan lihat beberapa waktu dalam Zoom ini, meeting ini adalah pembelajaran online. Ya, yang kita akan lihat adalah pembelajaran online yang kita semua sama-sama sedang melakukannya, ya. Nah, media itu apa? Segala sesuatu yang dipakai untuk menyajikan informasi pembelajaran dari seorang guru kepada siswa untuk mencapai tujuan kegiatan pembelajaran. Ya. Jadi sekali lagi, media pembelajaran itu, media adalah segala sesuatu yang dipakai untuk menyajikan informasi pembelajaran dari seorang guru kepada siswa untuk mencapai tujuan kegiatan pembelajaran. Nah, sehingga pembelajaran itu sendiri adalah apa? Sebuah proses, suatu proses belajar yang melibatkan antara guru dan siswa. Sehingga kalau kita mau sampaikan media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dipakai untuk menyajikan informasi pembelajaran dari saya sebagai seorang guru kepada siswa saya, ya, dan di mana proses belajar itu melibatkan interaksi, ya, interaksi antara guru dan siswa. Nah, sehingga media pembelajaran itu adalah semua sumber yang diperlukan untuk melakukan komunikasi dengan siswa. Ya, komunikasi dengan siswa. Nah, media itu terbagi atas Bapak Ibu, guru adalah media pembelajaran itu sendiri. Ya, guru adalah media pembelajaran itu sendiri. Nah, yang kemudian yang kedua adalah brainware atau manusia yang adalah item dari penggunaan komputer. Ya, yang adalah pengguna. Software Bapak Ibu dan saya mengetahui bahwa itu adalah perangkat keras, adalah program dari komputer itu sendiri, dan hardware adalah perangkat lunak. Seluruh mesin, mouse, keypad, ya, keyboard, semuanya Bapak Ibu itu adalah hardware-nya. Nah, kita melihat media pembelajaran ini Bapak Ibu punya 5 cara untuk kita mengkelompokkan menjadi sebuah strategi menjadi media pembelajaran, ya. 5 cara dalam mengklasifikasikan, mengelompokkan media pembelajaran yang adalah strategi penyampaian tadi. Yang pertama adalah tingkat kecermatan representasi. Artinya apa? Nah, media yang kita pakai ini adalah harus terukur. Jadi media pembelajaran harus bergerak dari pengalaman langsung ya ke gambar atau lambang. Artinya terukur, memberikan materi itu mudah untuk diserap secara terus-menerus. Yang kedua, harus ada tingkat interaksinya. Ya, kemampuan media dalam menyajikan berbagai media-media yang lain.
Artinya materi yang dilanjutkan itu media itu harus berkelanjutan. Yang ketiga, menggambarkan secara umum materi itu dalam proses penyampaian. Ya, jadi tingkat kemampuan khusus adalah kemampuannya untuk menyajikan sesuatu yang tidak dapat disajikan oleh media yang lain. Ya, itu cara yang ketiga dalam saya mengklasifikasikan media pembelajaran. Yang keempat, ternyata cara untuk mengklasifikasikan media ini juga adalah memberikan pengaruh motivasi dari guru ke murid. Tentu saja memperhatikan karakteristik murid dengan bidang studi. Nah, berikut yang kelima, pasti Bapak Ibu bicara media pembelajaran tidak bisa terpisahkan dengan namanya biaya yang diperlukan. Ya, ketika saya sebagai guru mau membuat sebuah strategi pembelajaran yang mana di dalamnya adalah strategi penyampaian yang adalah media pembelajaran itu sendiri, saya sebagai guru perlu memperhatikan tingkat biaya yang diperlukan. Artinya dikembangkan sendiri, saya buat sendiri, atau saya ambil yang sudah ada, artinya sudah siap pakai. Nah, Bapak Ibu, Ayah Bunda, kakak-kakak semuanya, inilah 5 cara dalam mengklasifikasikan sebuah media pembelajaran. Nah, sehingga dalam konteks ini, Bapak Ibu, yang saya mau tekankan adalah bagaimana sesuatu itu dapat diklarifikasi. Ya, sekali lagi, yang tadi kita melihat bahwa guru adalah media pembelajaran, yang kemudian yang kedua adalah bagaimana itu diklarifikasikan menjadi sebuah software dan hardware dari komputer yang akan menolong kita, membantu kita untuk melakukan proses pembelajaran. Ya, sekali lagi kalau kita bicara software itu berarti bicara tentang programnya, kemudian hardware-nya adalah komputer, mouse, yang tadi saya sudah sampaikan. InFocus juga ya, yang ada di ruang-ruang kelas kita kalau kita pakai itu juga adalah bagian dari media pembelajaran. Nah, kemudian kita melihat lagi, nah ini adalah jenis-jenis media pembelajaran. Jenis-jenis media pembelajaran menurut Garlick dan Ellie itu media gambar diam, kemudian ada audio, kemudian ada kaset, film, ya atau video kaset. Bapak Ibu yang lahir tahun 80-an 90-an masih menemukan ini. Ya, kemudian pengajaran yang berprogram itu semua adalah salah satu dari jenis media. Menurut Bridge, objek ya, model suara langsung, rekaman audio ya. Kalau sekarang kan kita langsung bisa voice note ya di WA, itu merupakan juga rekaman Bapak Ibu. Media cetak ya, media cetak, koran ya. Papan tulis ya yang kita pakai itu juga adalah media. Kemudian transparansi dulu pakai OHP, mungkin Bapak Ibu masih ingat zaman kita sekolah dulu, film, kemudian televisi, gambar, semuanya juga adalah media. Menurut persepsi indera, media juga adalah media audio, media visual, yang juga termodifikasi menjadi macam-macam media. Audio visual ya, kemudian yang berikut adalah jenis media berikut adalah pengalaman. Nah, ternyata pengalaman langsung, pengalaman meniru, dan pengalaman dengan kata-kata itu juga merupakan media. Penggunaannya, media pembelajaran yang digunakan itu bisa secara individual, bisa secara berkelompok atau secara besar, ya, dengan jumlah yang banyak. Penggunaannya itu bisa tradisional, bisa modern, atau bisa juga secara kompleks. Nah, manfaat media pembelajaran, nah ini yang kita sudah merasakan sebenarnya. Mengatasi masalah jarak, ruang, dan waktu, menyeragamkan penyampaian materi pembelajaran, ya, kemudian menarik minat pembelajar dalam proses pembelajaran. Nah, kalau kita bilang mengatasi masalah jarak, ruang, dan waktu, saya di waktu Indonesia Barat bisa menjangkau bertemu dengan Bapak Ibu yang ada di Indonesia Timur, Indonesia Tengah.
Menyeragamkan penyampaian materi pembelajaran artinya media ini menolong Bapak, Ibu, dan saya sebagai pendidik, sebagai penggiat, sebagai orang tua, ketika mau mengajar anak itu, jadi materi ini bisa menolong untuk menyeragamkan. Jadi artinya kalau kita biasanya mengajar hanya bisa dilihat dalam satu periode, tapi kalau kita pakai media, anak yang lain di tempat yang berbeda bisa melihat hal yang sama. Pasti media itu menarik minat pembelajar dalam proses pembelajaran. Kalau dulu Bapak Ibu misalnya, saya sebagai pendidik, saya menulis di papan tulis, tulisan saya mungkin tidak bagus begitu ya. Terus murid saya di belakang langsung merespon, "Bu, nggak kelihatan." Gitu kan, tidak kelihatan. Kemudian saya harus memikirkan gimana ya caranya supaya tulisan saya ini terbaca sampai di belakang. Ya, kalau murid saya misalnya 40 orang, nah, bagaimana caranya? Nah, saya harus pakai media yang menarik. Misalnya, kalau biasanya pakai papan tulis, whiteboard, saya pindah pakai PPT misalnya, supaya tulisan saya yang tidak bagus itu, murid saya yang duduk paling belakang bisa melihat dengan jelas. Itu menarik minat, Bapak Ibu. Menjadikan proses belajar lebih interaktif. Ya, artinya kalau pakai PPT kan kita bisa ada gambar, ada video, kemudian bisa tanya jawab di sana berdasarkan apa yang sudah kita tampilkan. Kalau anak yang mengoperasikan PowerPoint sendiri, itu kan bisa interaktif. Ya. Kemudian menjadikan pembelajaran lebih efisien. Kalau kita tulis Bapak Ibu zaman saya dulu SD, kita tulis itu catat buku sampai habis, papan dari kiri ke kanan dihapus, balik lagi kiri ke kanan. Bapak Ibu nggak efisien sekali ya. Nah, tetapi kalau kita menggunakan media pembelajaran yang akhirnya membuat itu menjadi menarik, pembelajaran itu lebih cepat ya. Ketika ditampilkan seragam, anak semua membaca hal yang sama. Mereka melihat hal yang sama. Kemudian meningkatkan kualitas belajar siswa. Pasti Bapak Ibu, kalau media itu menolong sekali untuk bagaimana saya sebagai guru bisa menerjemahkan materi kepada murid-murid saya yang pasti dia berminat dan dia semangat mau belajar. Dan itu pasti akan meningkatkan kualitas belajarnya. Nah, tadi kita bicara tentang media pembelajaran. Nah, sekarang kita melihat kepada multimedia. Nah, ini paling sering ya Bapak Ibu kita dengar, iya pakai multimedia. Nah, apa itu multimedia? Pemanfaatan komputer untuk menggabungkan teks, grafik, audio, video, animasi, dengan menggabungkan linknya, toolnya, untuk memungkinkan saya sebagai pemakainya melakukan navigasi atau pencarian, ya, supaya cepat, begitu ya. Ada interaksi, kemudian saya bisa berkreasi di sana dan tentu saja bisa berkomunikasi. Sehingga multimedia itu adalah kombinasi dari beberapa media. Jadi sekali lagi prinsipnya bahwa multimedia itu adalah kombinasi dari beberapa media. Keefektifan dan keunggulan multimedia pembelajaran adalah yang pasti Bapak Ibu, meningkatkan kemampuan kognitif, meningkatkan kepercayaan diri, bukan saja gurunya, tapi siswanya juga, mempersingkat waktu pembelajaran. Seperti tadi yang saya sampaikan, kalau menulis di papan penuh, 1 jam itu tidak selesai, tetapi kalau dengan misalnya kita menggunakan PowerPoint, mempersingkat waktu, anak membaca jelas, kemudian langsung bisa tanya jawab, nah itu mempersingkat waktu pembelajaran. Meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa, menyampaikan pesan pembelajaran multisensori, bisa audio, visual, kinestetik, itu bisa disampaikan. Ya, kemudian penyampaian pesan pembelajaran multilingual, artinya penyampaian pesan melalui multimedia itu bisa berbagai bahasa. Nah, yang terakhir adalah memberikan motivasi pembelajaran kepada siswa. Ya, jadi pasti multimedia itu memberikan motivasi. Motivasi yang dari luar tentunya adalah motivasi eksternal itu sendiri supaya murid semangat buat belajar. Nah, sehingga Bapak Ibu, yang mau saya tekankan malam ini adalah bahwa multimedia itu adalah alat penyampai pesan. Ya,
Penyampaian pesan seperti apa? Jadi ada dua hal, penyampaian tidak langsung dan penyampaian langsung. Kalau bicara tentang penyampaian tidak langsung, pasti multimedia yang disimpan dengan menggunakan suatu alat penyimpan atau kemasan yang dapat dipindah-pindah. Kalau zaman dulu Bapak Ibu kita hanya simpan di komputer, kemudian kita punya disk ya yang ukurannya besar sampai kecil, kemudian beralih kepada CD-ROM, kemudian beralih kepada DVD, kemudian flash disk, memori eksternal. Yang paling canggih sekarang adalah sudah pakai drive, ya, OneDrive di beberapa platform email, ya, itu sudah bergerak maju. Nah, yang kita mau tekankan hari ini adalah tentang pembelajaran penyampaiannya secara langsung atau online delivery, menggunakan jaringan untuk menyampaikan informasi dari satu komputer ke servernya yang menjadi pusat penyimpanannya, kemudian baru dibagi ke jaringan. Ya, bagi ke jaringan lokal atau kita biasa bilang pakai internet. Seperti contohnya yang kita lakukan sekarang, Bapak Ibu. Saya menggunakan komputer dengan berbantuan dari aplikasi Zoom yang kita punya simpan ke data servernya melalui internet itu, dan Bapak Ibu menerima pesan yang sama, bisa melihat Zoom ini, saya bisa melihat Bapak Ibu juga, ya, itu di waktu yang sama, ya, sekalipun zona waktunya berbeda, Bapak Ibu. Nah, kemudian berikut Bapak Ibu, oke, Bapak Ibu, saya mengalami kendala. Saya mengalami kendala, saya klik untuk slide berikutnya agak susah untuk masuk. Oke, saya coba ya. Semoga ini bisa. Oke, Bapak Ibu, ini saya mencoba untuk kita pakai chat box. Sehingga saya bisa juga mendengar dari Bapak Ibu dan saya bisa membaca melalui chat box. Apa faktor yang mempengaruhi kualitas pembelajaran online? Saya persilahkan Bapak Ibu bisa mengaktifkan mikrofonnya, ya, bisa menyampaikan, juga bisa menulis lewat chat box. Dipersilahkan. Silakan. Oke, 10 menit lagi ya. Terima kasih Vika. Bapak Ibu, apa faktor yang mempengaruhi kualitas pembelajaran online? Oke, itu nanti kita bisa tanyakan sama-sama ya. Nah, inilah platform yang kita pakai Bapak Ibu. Sejauh ini yang kita pakai seperti ini. Oke, ini jaringannya ini sekali ya. Oke, ini yang kita pakai Bapak Ibu, ada YouTube, ada Telegram, Microsoft 365, ada Zoom, FB, WhatsApp. Kita juga pakai televisi. Ya. Kemudian di dalam Google Bapak Ibu banyak sekali yang sudah dipakai oleh sekolah-sekolah, orang tua juga sudah pakai. Microsoft juga, beberapa sekolah pakai Edmodo dan kita pakai Zoom dan lain sebagainya. Yang mau ditekankan di sini adalah Bapak Ibu, ada sebuah kutipan dari Insight Hikehart. Kalau saya mau terjemahkan ke Indonesianya begini. Kita itu bukan kelas ceramah online. Ini kelas pembelajaran online yang aktif. Ini pun berlaku di dalam ruang-ruang kelas, Bapak Ibu. Bahkan sebagai seorang dosen atau pendidik-pendidik juga yang paling dinamis, harus menciptakan suatu lingkungan pembelajaran yang aktif di dalam online. Dan hal ini sangat berbeda dari kelas tatap muka. Artinya Bapak Ibu, bukan berceramah online, tapi harus kelas interaktif. Makanya tadi saya mencoba untuk Bapak Ibu bisa respon, mengaktifkan mikrofon, bisa tulis di chat box. Itu sebenarnya saya mencoba untuk kita membuat ini menjadi interaktif, Bapak Ibu. Ya, karena memang harus ada komunikasi dua arah. Sehingga Bapak Ibu, hasil-hasil penelitian terhadap guru selama pembelajaran ini yang saya dapat dari jurnal-jurnal penelitian. Guru memberikan pemahamannya, dia memberikan pendapatnya.
dia tidak leluasa memantau perkembangan anak, dia terbatas dalam metode mengajar, kurang optimal, Bapak Ibu, kemudian pengumpulan tugas pun sangat banyak, ya, memberikan jangka waktu anaknya punya alasan, keterbatasan pengetahuan dalam pakai teknologi, kan kemudian guru bingung dan rasa respon diharapkan tidak pasti dari kadang orang tua, kadang dari anak juga. Nah, jika melakukan diskusi, ada yang menjadi silence reader, artinya dia tidak mau respon apa-apa, dengar saja. Itu yang terjadi di sekolah-sekolah juga, Bapak Ibu. Ya. Kemudian dari konteks ini, hasil penelitian terhadap guru-guru selama pembelajaran dari mereka mengemukakan pendapat mereka. Banyak sekali, tapi yang saya kutip hanya beberapa. Sehingga Bapak Ibu, strategi penyampaian seperti apa yang harus saya lakukan di dalam jaringan. Ini yang sudah dilakukan oleh beberapa sekolah dan saya tahu beberapa sekolah, beberapa guru pun juga tidak melakukan. Interaksi siswa sinkron dan asinkron, langsung dan tidak langsung. Kadang-kadang mengirimkan materi dulu, kemudian ada bisa video call, bisa ada interaksi. Itu yang pertama. Kemudian ada juga yang hanya mengirimkan tapi tidak ada interaksi. Nah, itu yang terjadi. Tapi yang perlu peluang yang bisa dilakukan yang pertama tadi, interaksi siswa dengan siswa adalah sinkron dan asinkron. Interaksi siswa dengan konten artinya bisa melihat melalui buku, menulis, kemudian ada file-file yang dikirim, ya. Itu murid yang beraktivitas langsung dengan media-media itu, bukan gurunya, karena kita cuma kirim. Ya, berikut interaksi siswa dengan guru. Ada email, ada telepon, WhatsApp bisa, Zoom bisa, Microsoft Teams bisa, Edmodo bisa, dan lain sebagainya. Ada SMS, ada WA. Bapak Ibu yang diharapkan tuh yang ini, interaksi siswa dengan guru. Itu yang diharapkan. Tapi saya tidak tahu di lapangan seperti apa Bapak Ibu. Nah, bagaimana membuat pembelajaran aktif dalam jaringan? Diskusi harus dilakukan Bapak Ibu. Ada diskusi dengan murid, diskusi antar murid dengan murid. Ada kolaborasi. Kolaborasi itu bisa dalam bentuk kita kolaborasi antara pembelajaran ceramah dan juga ada media. Seperti misalnya kita menggunakan Mentimeter, menggunakan Kahoot, dan lain sebagainya. Ada video, ada audio, kita bisa menggunakan latihan tangan kalau kita mengajar anak-anak TK, SD, Bapak Ibu. Kadang kita juga bisa kuliah langsung seperti ini, dan ada juga pakai rekaman. Tapi paling tidak Bapak Ibu kita harus membuat pembelajaran itu aktif. Ya, kita tidak bisa membuat pembelajaran itu hanya ceramah. Karena ini bukan ceramah online Bapak Ibu, tapi pembelajaran online yang interaktif. Harusnya, idealnya seperti itu. Nah, sehingga Bapak Ibu, menurut Hardianto dalam Riana, kompetensi yang dimiliki seorang guru pembelajaran online harus memiliki ini. Harus update Bapak Ibu terhadap perkembangan internet, menguasai ilmunya. Misalnya saya mengajar pendidikan biologi, saya harus menguasai biologi dan saya juga harus menguasai ilmu-ilmu yang lain yang menolong saya untuk mengajar biologi. Kreatif dalam inovatif dalam menyajikan materi, memotivasi siswa, kemampuan dalam desain pembelajaran, mengelola sistem pembelajaran online, ketepatan dalam pemilihan bahan ajar online, kemampuan dalam mengontrol proses pembelajaran. Dengan konteks ini Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu bisa melakukan pembelajaran online. Ada satu kutipan juga Bapak Ibu, kunci kesuksesan dalam suatu kelas online bukan pada teknologi apa yang saya gunakan. Tidak. Tetapi bagaimana semua teknologi itu. Jadi terletak pada bagaimana berbagai teknologi itu digunakan dan sebenarnya informasi apa yang saya mau sampaikan. Sehingga Bapak Ibu ini 2 slide terakhir sehubungan dengan topik besar kita, gambarannya dari tadi saya umum ke khusus ini, saya sebagai seorang pendidik Bapak Ibu, saya harus punya motivasi dalam diri untuk ngajar secara online. Tidak mudah sangat. Ya, apalagi menjadi ibu rumah tangga, Bapak Ibu juga yang harus pergi ke kantor, apalagi ibu-ibu yang harus mengurus anak, pagi-pagi harus di dapur, tapi jam 7 anak sudah harus kelas online, harus repot pegang gadget, tapi harus mau kupas bawang misalnya, ya, atau mau cuci baju, tetapi anak harus kelas, ya Bapak Ibu itu tantangan kita. Tapi sebagai seorang guru perlu menyiapkan media pembelajaran. Mau pakai pembelajaran apa, aplikasinya apa.
Tentu saja Bapak Ibu mempertimbangkan murid-murid saya di daerah. Karakteristik anak saya seperti apa? Dia bisanya pakai apa ya? WA atau pakai apa? Materinya saya mau pakai apa? Bapak Ibu jangan sampai kita hanya main kirim, tapi kita nggak tindak lanjut ke murid kita dan mereka nggak ngerti mau belajar apa karena kita hanya mengirim instruksinya tapi tanpa menjelaskan. Harapan saya Bapak Ibu kita terus berjuang di area itu. Nah, kemudian yang berikut Bapak Ibu yang memotivasi saya untuk mengajar pembelajaran online, saya harus mengetahui kondisi awal belajar pembelajaran. Saya harus membuka pembelajaran seperti apa, saya harus menyampaikan materi intinya seperti apa, saya harus melakukan diskusi, kemudian saya harus menutup kegiatan. Ini pembelajaran pada umumnya dalam kelas di dalam strategi pembelajaran juga Bapak Ibu. Dan yang terakhir, kondisi pembelajaran daring menolong saya supaya ketika saya tahu siswa tidak mengerti materi yang disampaikan, saya harus evaluasi apa ya. Tidak dapat melihat siswa jika kamera dinyalakan, tidak dinyalakan kalau siswa saya agak sedikit tidak mau nyalakan kamera, saya harus kasih tahu supaya saya tahu dia belajar atau tidak. Nah, evaluasi lagi ada di sana. Yang ketiga, mendapatkan masukan dari siswa Bapak Ibu. Jadi pembelajaran online sama dengan pembelajaran di kelas, kita harus sering-sering bertanya sama murid kita. Kira-kira kamu tidak mengerti apa? Atau susah tidak? Atau kondisi belajarnya seperti apa? Mati lampu kah? Atau apa? Kita harus sering-sering bertanya Bapak Ibu. Karena kondisinya demikian. Nah, itu harus membuat kita termotivasi terus untuk menjadi seorang guru dalam pembelajaran daring. Sehingga pembelajaran online membuat guru semakin termotivasi untuk mempersiapkan pembelajaran. Tentunya saya sebagai guru harus semakin kreatif di tengah tantangan yang tidak mudah ini dan memotivasi saya juga untuk meningkatkan keterampilan teknologi informasi komunikasi dalam mengajar. Itu penting Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, untuk menutup ini sebuah penelitian menyatakan bahwa aktivitas mengajar tidak mudah di dalam memfasilitasi pembelajaran dalam jaringan. Seperti yang tadi saya sampaikan, ini tidak mudah. Tapi yang membuat sebuah angin segar buat kita Bapak Ibu, tantangan pembelajaran daring ini adalah harus tetap dievaluasi setiap hari untuk mendapatkan apa? Pembelajaran yang maksimal dan menciptakan keterampilan belajar yang mandiri selama pandemik ini. Jadi Bapak Ibu, kita tidak bisa menyamakan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, harus mengenakan research development. Artinya evaluasi terus. Hari ini apa ya yang salah atau apa yang kurang, besok perbaiki. Seperti itu terus, sehingga kita mendapatkan polanya, Bapak Ibu. Untuk menutup ini, Bapak Ibu, perencanaan pembelajaran harus secara sengaja. Sengaja artinya Bapak Ibu saya sadar bahwa saya harus membuat pembelajaran ini buat murid-murid saya. Dan itu harus jelas. Untuk apa? Pasti untuk tujuan pembelajaran. Yang didasari oleh apa? Saya peka terhadap identitas saya sebagai seorang guru menjalankan panggilan saya mengajar dan mendidik. Mendidik dan mengajar Bapak Ibu. Dan murid-murid saya sebagai gambar Allah, ciptaan Allah. Murid-murid kita itu juga ciptaan Allah Bapak Ibu. Ya, sehingga waktu saya mau bikin pembelajaran online ini, saya harus sadar perencanaan saya ini jelas tidak. Saya melihat murid-murid saya sebagai manusia yang adalah ciptaan Tuhan tidak, atau saya hanya kirim-kirim materi. Kemudian lifelong learning, kita belajar sepanjang hayat. Terakhir, Bapak Ibu, mengajar adalah sebuah hak istimewa yang Tuhan berikan oleh Tuhan, yang diberikan oleh Tuhan karena kenapa? Karena yang harus disampaikan adalah kabar kebenaran. Kabar kebenaran dari sebagai guru, sebagai orang tua kepada anak-anak. Demikian dari saya Bapak Ibu, kiranya menolong kita, memotivasi saya dan Bapak Ibu sebagai orang tua, ayah bunda ketika mengajar, motivasi kita itu harus benar-benar dikembalikan. Sehingga strategi penyampaian kita, media yang kita pakai, kita tidak fokus kepada media. Ya, media menolong untuk menyampaikan materi kita. Tugas kita sebagai guru, orang tua, siapkan diri. Tepat, benar, kesungguhan hati untuk mempersiapkan proses mengajar.